Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam channel Langsung Sitorus. Doa saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sehat semuanya, terlindung dari serangan COVID-19 dengan segala variannya. Sekarang kita berada dalam level 3. Oleh karena itu mari kita semakin bersungguh-sungguh turut aktif mencegah penularannya dengan setia melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semua itu merupakan cara kita untuk mengasihi kawan dan lawan, musuh dan teman. Melalui renungan ini, saya Pendeta Dr. Langsung Sitorus Magister dari Teologi, mantan Bishop atau Epor Surya Kristen Indonesia, berusaha menolong Bapak Ibu saudara-saudariku semakin memahami betapa pentingnya mengasihi sesama, baik itu musuh maupun teman, demi dunia yang semakin damai, dan bagaimana perintah Yesus tentang mengasihi musuh itu dapat dilakukan. Selama merenungi, mari persiapkan hati dan nalar kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku, di Minggu Seksagesima ini, tanggal 20 Februari tahun 2022, diambil dari Lukas 27, ayat 27 sampai 37. Mari kita baca apa yang dikatakan di sana kepada kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah,
dan kamu akan diampuni. Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami. Dan Tuhan Yesus mengharapkan agar kita melakukan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang diusulkan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita petik satu persatu buah ranum dari firman ini untuk kita nikmati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, harus berbuat melebihi perbuatan umat beragama lain. Bisakah? Dalam ajaran utamanya atau khotbahnya di bukit, Yesus menegaskan kepada para pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 5 ayat 20. Dari itu para pengikut Yesus diharapkan menjadi pemrakarsa hal-hal yang lebih benar sekaligus lebih baik, bahkan yang terbenar atau yang terbaik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Orang Kristen tidak boleh berhenti dalam status quo, harus bergerak maju lagi. Keadaan harus lebih baik lagi, lebih benar lagi, dan terus lebih benar lagi, lebih baik lagi, dan seterusnya. Pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang pendamba kesempurnaan atau perfeksionis. Yesus memang mengatakan kepada pengikutnya, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sebab seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Sempurna disebut teleios, yang artinya sempurna, sejati, dewasa, matang, yang pada tahap mula-mula. Ibraninya salom, yang artinya damai, sempurna, dewasa, seperti pada relasi permulaan tanpa cacat. Orang yang bersalom adalah orang-orang yang sempurna. Memangnya orang-orang yang diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga itu, atau yang menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, adalah orang-orang sempurna. Bisakah pengikut Yesus Kristus menjadi orang sempurna? Bisa. Bagaimana mungkin itu bisa? Dengan mengandalkan Yesus Kristus. Untuk membuktikan dirinya sempurna, Yesus menganjurkan kepada para pengikutnya melakukan: 1. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. 2. Berbuat baik kepada orang-orang yang membenci. 3. Minta berkat bagi orang yang mengutuki. 4. Berdoa bagi yang mencaci maki. 5. Ditampar pipi kanan, diberi lagi pipi kiri untuk ditampar. 6. Kepada yang mengambil jubah, diberi lagi baju. 7. Memberi kepada setiap orang yang meminta. 8. Tidak meminta kembali kepunyaan yang sudah diambil orang. 9. Berbuat kepada orang lain apa yang dikehendaki diperbuat orang lain kepadamu. 10. Meminjamkan tanpa mengharap balasan. 11. Murah hati seperti Bapa Surgawi murah hati. 12. Tidak menghakimi supaya tidak dihakimi. 13. Tidak menghukum supaya tidak dihukum. Dan 14. Mengampuni supaya diampuni. 14 perbuatan ini dapat dilakukan dengan mengandalkan Yesus Kristus. Untuk itu, setiap pengikut Yesus Kristus harus bersiap, mempersiapkan diri dan memampukan diri
Dalam hal ini berlaku apa yang dikatakan Yesus Kristus. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lukas 6 ayat 39. Di kesempatan lain dia tegaskan lagi, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Matius 15 ayat 14b. Ada orang yang mengatakan, orang miskin bisa menolong orang miskin. Ucapan ini tidak benar. Sebab orang yang miskin harta, tetapi dia kaya dalam kasih, itulah yang mampu menolong orang miskin. Kalau seseorang miskin dalam segala hal, maka tidak mungkin dia bisa membantu orang miskin lain. Untuk dapat melakukan 14 perbuatan yang diperintahkan Yesus itu, pengikut Yesus Kristus harus menjadi orang yang lebih unggul, lebih mampu, lebih berada, lebih kuat iman, lebih agamis, dan lebih saleh dari orang yang dihadapinya atau orang lain itu. Dari orang yang bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu lebih brengsek dari orang yang dihadapinya atau dari orang lain, pastilah dia tidak mampu melakukan satu pun dari 14 perintah Yesus tersebut. Jadi langkah awal untuk menjadi orang sempurna adalah menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, menjadi orang yang diperkenankan masuk kerajaan surga, yang dapat melakukan 14 perintah Yesus tersebut adalah dalam banyak hal atau sedikitnya dalam satu hal, yakni dalam hal mengasihi. Harus menjadi orang yang lebih kuat dan lebih unggul dari orang lain. Kita ingat kepada apa yang dikatakan Yesus kepada orang kaya itu. Pergilah, juallah semua kekayaanmu dan datanglah ikutlah aku, kata dia. Lebih unggul dalam kekayaan, tetapi selangkah lagi tidak dilakukan. Sekarang pengikut Yesus harus lebih unggul, bukan hanya dalam kekayaan, dalam iman, dalam segala hal. Lalu mengikut Yesus, melakukan apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus, dan pasti bisa. Yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, melakukan tiap perintah dari 14 perintah itu mudah, tidak sukar, tidak sulit. Kita katakan mudah kalau kita berani. Kalau kita kecut, tentu saja itu semua sangat sulit dilakukan. Bagaimana mudahnya? Kalau orang yang berseteru atau bermusuhan masih sama-sama orang buta, tak ada mata yang mendambakan hapusnya permusuhan, maka kedua-duanya pasti jauh dari sikap saling mengasihi. Bahkan mereka akan saling membunuh. Jadi harus ada yang melek. Jangan buta keduanya, termasuk orang Kristen yang punya musuh ya. Pengikut Yesus Kristus harus memampukan diri sebagai orang yang melek, yang melihat betapa pentingnya permusuhan dihapuskan. Bukan orang buta yang selalu menjadi buta hati atau bahkan bisa melakukan hal-hal secara membabi buta. Dengan demikian, orang Kristen yang melek itu dapat berbuat baik kepada musuhnya atau yang memusuhinya dan menuntun orang buta atau musuhnya itu ke kehidupan yang benar. Sama seperti Yesus menuntun Saulus yang menjadi Paulus sewaktu Saulus sangat membenci dan memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Tuhan Yesus mengubah Paulus menjadi apostelnya. Itulah cara terbaik mengasihi musuh dan berbuat baik kepada musuh. Mengasihi musuh bukan menyetujui rasa permusuhan musuh tersebut, tetapi menghilangkan rasa permusuhan dari dalam diri kita sendiri
terhadap musuh itu. Kita hilangkan dari diri kita dendam, hosom tel elat late yang singkat hotel itu terhadap musuh itu. Sedapat-dapatnya selalu diusahakan ada komunikasi dengan musuh itu, karena dengan demikian dia mengetahui bagaimana diri kita terhadapnya. Dan kalau sudah ada kesempatan berbuat baik kepadanya, dilakukan saja. Kalau musuh yang sudah berbuat jahat kepada kita dimasukkan penjara, itu merupakan tindakan mengasihi musuh tersebut. Karena penjara itu bermaksud untuk mengekang yang bersangkutan, menambah kejahatan kepada kita dan kepada orang lain. Kalau dia meminta diampuni, ya diampuni saja. Dengan demikian kita sudah mengasihi musuh. Saya ajari jemaat agar kompak walau bermusuhan. Karena saya membayangkan bahwa bermusuhan yang dimaksud adalah ibarat dua petinju yang bermusuhan dan duel di atas ring, tetapi mereka berdua tetap kompak membina karir tinju mereka. Jadi kompak walau bermusuhan ya. Dengan tidak membenci musuh sudah merupakan awal tindakan mengasihi musuh dan awal terbukanya berbuat baik kepada musuh itu. Sikap seperti itu perlu dalam mengasihi para anti-Kristen yang mengkafir-kafirkan umat Kristen dan yang ingin membasmi orang Kristen dari muka bumi. Mereka yang sudah melakukan pembunuhan atau religiouside terhadap orang Kristen harus dipenjarakan agar kejahatannya tidak semakin merajalela. Dan kalau mereka diinjili agar mengenal ajaran Kristus, bahkan dibuat menjadi pemberita Injil, tindakan itu adalah perbuatan mengasihi musuh yang paling indah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, berbuat baik kepada orang yang membenci tidak sesulit mengasihi musuh. Masalahnya, sering yang membenci kita tidak rela menerima perbuatan baik kita. Kalau demikian halnya, kita tidak berdosa lagi kepada Tuhan. Langkah pertama agar bisa melakukan ini adalah membuang kebencian dari diri kita dan menggantinya dengan sikap mengasihi orang yang membenci kita tersebut. Meminta berkat bagi orang yang mengutuki kita mudah dilakukan. Sangat baik apabila itu kita lakukan di hadapan orang yang mengutuki kita tersebut. Dengan nyaring kita katakan di hadapannya, kiranya Tuhan tidak menahan berkat-Nya kepadamu karena kata-katamu yang mengutuki saya. Saya telah mengampuni dosa yang mengutuki saya. Berdoa bagi yang mencaci maki kita dapat dilakukan di hadapan pencaci maki itu atau di rumah atau di tempat lain. Dalam doa kita mohon agar Tuhan mengampuni orang yang mencaci maki itu. Soal bagaimana jawaban doa itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita tidak cemburu apabila kehidupan orang yang mencaci maki kita itu semakin baik. Bila demikian halnya, kita semakin bersyukur. Pergaulan berikutnya akan menunjukkan apakah dia sadar bahwa kita mendoakan pencaci maki itu. Ditampar pipi sudah merupakan perbuatan yang sangat kasar. Tetapi kekasaran seperti itu tidak perlu dibalas dengan perbuatan kasar berikutnya. Justru kita bersedia menjadi pelampiasan kekasarannya sesempurna mungkin dengan memberi pipi kanan kita dia tampar. Kesediaan kita memberi pipi yang satu lagi ditampar akan memberi kesan pada penampar bahwa kita lebih tangguh dari dia dan tidak marah karena perbuatannya. Perbuatan sedemikian itu banyak membuat orang menjadi tarjolma atau tahu diri dan akhirnya menyesali perbuatannya. Kalau jubah kita diambil, lalu diberikan lagi baju kepada orang yang mengambil jubah itu berarti kita tidak kesulitan mengganti jubah dan baju itu agar ada lagi kita pakai.
Jubah biasanya digunakan untuk pelayanan. Oleh karena itu, bilang saja kepada yang mengambil jubah itu, agar jubah itu dia gunakan untuk pelayanan. Diusahakan agar orang yang ambil jubah itu mendapat pendidikan, agar bisa pakai jubah dan berbuat baik kepada orang lain. Kita memberi kepada setiap orang yang meminta. Kalau masih tersedia pada kita barang yang diminta itu. Jadi setiap pengikut Yesus Kristus harus selalu memiliki barang yang rela diberikan kepada yang meminta. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang meminta. Tetapi kalau nyawa yang diminta, permintaan itu tidak perlu diladeni. Karena nyawa adalah milik Tuhan. Kalau milik kita yang kurang berharga diambil orang, mungkin kita tidak marah dan mengatakan, biarlah bagi dia itu. Tetapi kalau barang paling berharga yang kita miliki diambil orang, pasti kita sangat marah. Namun dalam hal ini pun, perintah Yesus itu berlaku. Tidak usah kau minta kembali. Mengapa? Karena atas pertolongan Tuhan, kita masih dapat mengadai barang yang sangat berharga seperti itu. Barang yang sangat berharga itu tentu saja bukan istri kita atau suami kita. Kalau itu yang diminta, tak usah kasih. Yang penting Bapak Ibu Saudara, pengikut Yesus harus selalu waspada agar barang-barang miliknya jangan sampai diambil orang lain dengan sembarangan. Hukum emas itu, yakni yang tertulis dalam ayat 31, yang mengatakan apa yang kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Hukum emas ini membuat dunia penuh dengan prakarsa melakukan yang baik dan yang terbaik. Pengikut Yesus harus menjadi orang terdepan untuk itu. Misalnya, kalau kita inginkan orang lain hormat, baik, sopan pada kita, maka kita duluan memberi hormat, baik, sopan kepada orang itu. Demikian di segala bidang. Tentu saja tidak ada pengikut Yesus yang ingin dijahati orang lain. Maka pengikut Yesus duluan tidak menjahati orang lain. Dengan demikian, kemajuan demi kemajuan, kebaikan demi kebaikan akan terjadi di kalangan masyarakat di mana orang Kristen atau pengikut Yesus berada. Meminjamkan itu bukan dan tidak sama dengan menginvestasi. Meminjamkan berarti menolong orang lain agar kehidupannya lebih baik. Balasan dari apa yang dipinjamkan itu adalah semakin lebih baiknya hidup orang yang meminjam tersebut. Balasan berupa bunga atau jasa kepada yang meminjamkan tidak perlu ada. Pengikut Yesus Kristus mampu meminjamkan kalau ekonominya lebih baik dari yang meminjam tersebut. Jadi kita usahakan ekonomi kita kuat dan lebih kuat dari ekonomi orang lain, agar mampu meminjamkan tanpa balasan. Tandanya Bapa Surgawi murah hati, karena Dia memberi hujan, terang matahari, udara, keselamatan, pengampunan dosa kepada semua manusia. Dia berikan hal-hal itu, tetapi Dia tetap memiliki hal-hal seperti yang diberikannya itu. Orang yang tidak mendapat adalah orang yang menolak kemurahhatian Tuhan. Murah hati berarti tidak pelit-pelit memberi apa yang dimilikinya. Pengikut Yesus dapat melakukan hal sedemikian kalau ada dimilikinya hal yang juga dibutuhkan oleh orang lain. Orang Kristen murah hati tanpa kehabisan apa yang dimilikinya. Target pengikut Yesus adalah bahwa manusia semua sama-sama bahagia tanpa kecuali. Pengikut Yesus harus sadar betul bahwa hal menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang Kristen hanya diizinkan untuk menutupi dosa orang lain dan mengampuninya. Kalau dosa perlu dibukakan, pengikut Yesus tidak perlu menyebut-nyebut dosa yang dibukakan itu adalah dosa sianu.
Dosa dibukakan bertujuan agar orang tidak melakukan dosa tersebut. Kalau ada orang yang berbuat salah atau berdosa, pengikut Yesus menyampaikan orang berdosa tersebut kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang menindaknya. Menghukum orang lain terjadi kalau ada penghakiman terhadap orang yang dihukum itu. Kalau menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan, maka menghukum orang bersalah pun adalah hak prerogatif Tuhan. Yang dapat kita lakukan terhadap orang bersalah adalah membuka jalan bagi orang bersalah itu untuk melakukan yang benar dan baik. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang yang disembuhkan dan dosanya diampuni dengan mengatakan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5:14. Dan kepada perempuan pezina itu dikatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yohanes 8:11. Bagi mereka terbuka jalan untuk berbuat baik. Itu yang kita usahakan. Pengikut Yesus yang benar dan setia adalah orang yang selalu melakukan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Dari sejak awal kegiatannya mengajar, Yesus sudah menyuruh orang beragama bersedia mengampuni. Yesus menegaskan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6:14-15. Yesus konsisten dalam ajarannya sebab dia mengampuni orang yang menyesah, menghina, bahkan menyalibkannya. Sewaktu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23:34. Dan dia mati sebagai anak domba Allah adalah untuk mengampuni dosa manusia. Kesediaan mengampuni merupakan cara terbaik untuk menghentikan pekerjaan iblis memecah belah manusia dan menghentikan permusuhan dan perang. Mengampuni adalah cara terbaik untuk menciptakan damai dan berjalannya cinta kasih yang didambakan oleh Tuhan dialami manusia. Melakukan 14 perbuatan yang diperintahkan Yesus Kristus adalah langkah-langkah terbaik untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah manusia yang melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami menjadi orang-orang yang mampu mengasihi musuh kami dan mampu melakukan yang terbaik bagi sesama kami, melebihi orang-orang yang melakukan yang baik yang ada di dunia ini. Mampukanlah seluruh umat-Mu ya Tuhan untuk mematuhi 14 perintah-Mu yang kami renungkan hari ini. Tuhan, kami dengar bahwa pandemi COVID-19 dengan segala variannya masih melanda negeri kami. Orang-orang yang sakit semakin melonjak jumlahnya. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkaulah yang menghapuskan COVID-19 dengan variannya Delta dan Omikron itu dari negeri kami. Engkau dapat melakukannya melalui cuaca, udara, dan lain-lain ya Tuhan. Itu di bawah kuasa-Mu. Oleh karena itu kami sandarkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu tersebut. Kami yakin Engkau melindungi bangsa kami semua, sehingga tidak semakin banyak orang yang korban lagi oleh karena pandemi COVID-19 dengan segala variannya itu. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan. Perkenankan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami, berkati umat-Mu seluruh Indonesia, berkati semua gereja-Mu, berkati semua para hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, dan kabulkanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.